Recording in progress. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andres Satriawan, NIM saya 21142001. Video ini merupakan video presentasi tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi. Dosen pengampuh saya, Bu Kiki Rizky Nopawardani. Pada video presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang teknologi kecerdasan buatan. Oke, saya tampilkan dulu. Saya share screen. Oke, saya atur dulu. Hmm, oke, kita mulai. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tentang kecerdasan buatan. Oke, kita mulai dengan membahas apa sih pengertian dari kecerdasan buatan ini. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kecerdasan buatan yang pertama adalah kecerdasan buatan menurut H.A. Simon pada tahun 1987. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Lalu ada pengertian menurut Rich and Knick pada tahun 1991. Kecerdasan buatan atau AI merupakan sebuah studi tentang bagaimana komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Oke, kita lanjut. Menurut Encyclopedia Britannica, kecerdasan buatan atau AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam representasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Nah, apa sih tujuan dari kecerdasan buatan? Tujuan dari kecerdasan buatan itu sangat banyak sekali. Di sini saya akan menyebutkan beberapa tujuan dari kecerdasan buatan ini, yaitu membuat mesin menjadi lebih pintar, atau tujuan utamanya itu membuat pensil itu menjadi pintar. Memahami apa itu kecerdasan atau tujuan ilmiah. Membuat mesin lebih bermanfaat. Lalu fungsinya mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI tanpa mengikuti cara manusia menyelesaikannya. Mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI melalui permodelan cara berpikirnya manusia atau cara bekerjanya otak manusia. Kita lanjut lagi. AI dapat dipandang dalam berbagai perspektif. Di sini ada 3. Yang pertama, dari perspektif kecerdasan atau intelligence. AI adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Yang kedua, dari perspektif bisnis. AI adalah sekelompok alat bantu atau tools yang berguna dan metodologi yang menggunakan tool-tool tersebut guna menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Yang ketiga, dari perspektif pemrograman atau programming. AI termasuk di dalamnya adalah studi tentang pemrograman simbolik, pemecahan masalah, proses
pencarian atau search. Apa sih itu AI? AI merupakan sistem yang berpikir seperti manusia. AI juga merupakan sistem yang berpikir secara rasional. Sistem yang bertindak secara rasional, sistem yang bertindak seperti manusia. Kita bahas satu persatu mengenai apa sih yang di atas tadi ini. Apa sih itu AI? Kita bahas satu persatu ini. Oke, yang pertama, AI dapat dipandang dalam berbagai perspektif. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Berpikir seperti manusia. Maksudnya, yang pertama diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana manusia berpikir. Yang kedua, diperlukan pemahaman tentang bagaimana pikiran manusia bekerja. Bagaimana caranya? Yang pertama, melalui introspeksi atau mawas diri, mencoba menangkap bagaimana pikiran kita berjalan. Yang kedua, melalui percobaan psikologis. Kita lanjut. Uji Turing dari AI, bertindak seperti manusia. AI lulus tes apabila integrator tidak bisa membedakan dialog mana yang dilakukan dengan manusia. Nah, ini analoginya ada interrogator, komputer, dan manusia. Semuanya sangat berhubungan. Lalu kita bahas yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya atau yang kedua, berpikir rasional. Cara berpikirnya memenuhi aturan logika yang dibangun oleh Aristoteles. Yang pertama, pola struktur argumentasi yang selalu memberi konklusi yang benar bila premis benar. Yang kedua, menjadi dasar bidang logika. Tradisi logis dalam AI adalah membangun program yang menghasilkan solusi berdasarkan logika. Problem atau masalah. Yang pertama, mengetahui informal sukar diuraikan dan dinyatakan dalam bentuk notasi logika formal. Yang kedua, menyelesaikan secara prinsip versus praktis. Lalu yang ketiga, berpikir rasional. Yang pertama, bertindak secara rasional, artinya bertindak di dalam upaya mencapai goal. Yang kedua, di dalam lingkungan yang rumit tidaklah mudah mendapatkan rasionalisasi sempurna yang selalu melakukan sesuatu yang benar. Yang ketiga, rasionalisasi terbatas. Nah, ini adalah analogi dari kecerdasan buatan itu dan aplikasi utamanya. Boleh kita lihat bersama-sama. Ini pohon yang mencakup banyak sekali struktur jaringan, yang semuanya saling berhubungan satu sama lain. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini adalah perbedaan antara pemrograman AI dan konvensional. Di AI, representasi dan manipulasi simbol, sedangkan di komputasi konvensional algoritma. Iya. AI menggunakan simbol dan komputasi konvensional kita menggunakan algoritma. Kita lanjut. Di AI memberi komputer tentang suatu masalah, sedangkan di komputasi konvensional memerintah komputer untuk menyelesaikan masalah. Di AI komputer diberi pengetahuan dan kemampuan inferensi, sedangkan di komputasi konvensional memberi data kepada komputer dan program. Nah, setelah kita membahas
pengertian dan analogi dan apa sih sebenarnya dari kecerdasan buatan itu, kita lanjutkan dengan membahas kelebihan kecerdasan buatan. Yang pertama, satu, bersifat lebih permanen. Yang kedua, lebih mudah diduplikasikan dan disebarkan. Yang ketiga, lebih murah. Yang keempat, bersifat konsisten dan teliti karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Yang kelima, dapat didokumentasi. Keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Kecerdasan alami sangat sulit untuk diproduksi. Yang keenam, dapat mengerjakan beberapa taks lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Nah, yang tadi ini kita membahas kelebihan dari kecerdasan buatan. Sekarang kita membahas kelebihan kecerdasan alami. Yang pertama, kreatif. Manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Yang kedua, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus mendapat masukan berupa input-input simbolik. Yang ketiga, pemikiran manusia dapat dibangun secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Oke, itu saja presentasi saya pada video ini, sangat singkat dan sangat jelas sekali untuk dipahami. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar video ini. Jika saya ada kesalahan pengucapan atau tata bahasa, atau saya salah materi yang tidak jelas umpamanya, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.